Hari ini kita akan membahas tentang pantun. Apa sih pengertian pantun? Apa jenis-jenisnya? Lalu apa ciri-cirinya? Ayo sama-sama kita simak. Yang pertama adalah pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 larik atau baris, berima silang abe-abe, irama yang indah, dan memiliki makna yang penting. Pantun merupakan puisi lama Melayu Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun, yang berarti mengatur atau menyusun. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersajak A, B, A, B. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Dan yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bagian-bagian pantun. Bagian pantun terdiri dari 2. Yang pertama yaitu sampiran, merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Yang kedua, isi. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap baitnya. Baik anak-anak, selanjutnya pantun berdasarkan isinya. Jika dilihat berdasarkan isinya, pantun dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik, sesuai dengan namanya ya, pantun jenaka. Yang kedua, ada pantun nasihat. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Yang ketiga adalah pantun teka-teki. Pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberikan kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Secara tersirat itu artinya secara tidak langsung ya anak-anak. Baik anak-anakku, cukup sekian. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi organ peredaran darah pada manusia. Disimak ya penjelasannya. Setiap tubuh manusia dialiri darah yang menyalurkan nutrisi dan oksigen. Sistem ini dikenal sebagai sistem peredaran darah manusia. Sistem ini mempunyai peran penting dan vital di dalam tubuh kita. Kerja sistem peredaran darah manusia mulai dari mengangkut hingga proses pembuangan sehingga kinerja organ tubuh dapat bekerja maksimal. Penasaran bagaimana sistem kerjanya? Disimak ya penjelasannya. Jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat yang disebut dengan katup jantung. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung.
Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara yang disebut alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang fungsi atau peranan organ peredaran darah manusia. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya.